Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Gusung Putri, NPM 2208260117. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blog obstetri, yang mana pada blog ini saya mengambil materi tentang ketuban pecah dini. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi dari ketuban pecah dini itu. Nah, ketuban pecah dini itu merupakan suatu peristiwa yang mana robeknya selaput korioamnion dalam kehamilan, yang mana sebelum terjadinya onset persalinan berlangsung. Nah, jadi ketuban pecah dini ini memiliki klasifikasi, yang mana menurut onset itu yang pertama ada PPROM, yaitu Preterm Premature Rupture of Membranes, yang mana ketubannya itu pecah saat usia kehamilan masih di bawah 37 minggu. Kemudian untuk yang onset kedua itu ada PROM, yaitu Premature Rupture of Membranes, yang mana ketubannya itu pecah pada saat usia kehamilan sudah di atas 37 minggu. Nah, ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan bisa terjadinya ketuban pecah dini. Yang pertama itu berkurangnya asam askorbik sebagai komponen kolagen dari selaput korioamnion. Nah, kemudian yang kedua, terjadinya pertumbuhan struktur yang abnormal akibat kurangnya dari tembaga dan asam askornik. Nah, itu bisa disebabkan karena si ibu merokok. Kemudian bisa faktor risikonya itu terjadinya trauma, infeksi, multiparitas, dan kehamilan ganda. Itu juga menyebab terjadinya faktor risiko, bisa termasuk faktor risiko dari ketuban pecah dini. Nah, untuk kriteria diagnosis itu bisa kita lihat dari gejala. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat untuk biasanya umur kehamilannya itu sudah di atas 20 minggu. Kemudian dari gejalanya itu bisa keluhan pasiennya itu keluar cairan ketuban dari vagina. Kemudian tidak adanya kontraksi atau tanda infartu pada saat cairan itu keluar dari vagina. Nah, bisa kita lakukan pemeriksaan fisik, itu akan dilihat pada saat pemeriksaan spekulum akan terlihat cairan yang keluar dari osium uteri externum dengan bau khas yang khas, yaitu bau ketuban. Kemudian pada saat pemeriksaan fisik juga dijumpai adanya tanda-tanda infeksi, yaitu ibu mengalami demam yang mana dengan temperatur suhu di atas 38 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan penunjang dari ketuban pecah dini ini yang pertama itu bisa kita lakukan pemeriksaan darah rutin. Itu akan dijumpai leukositosis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan menggunakan kertas lakmus test untuk memeriksa pH dari vagina. Kemudian kita lakukan nitrazine test, itu menggunakan kertas lakmus akan terjadinya perubahan warna pada kertas tersebut, yang mana kertas yang berwarna merah itu akan berubah menjadi berwarna biru karena cairan dari ketuban itu dia bersifat asam. Kemudian pada pemeriksaan mikroskopis itu akan dijumpai seperti gambaran pakis yang mana terlihat lanugo dan vernix caseosa. Dan pemeriksaan penunjang juga bisa dilakukan USG dan CTG. Untuk tata laksana dari ketuban pecah dini ini, yang pertama itu bed rest. Nah, kita harus bisa membatasi aktivitas dari ibunya untuk istirahat total. Kemudian untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun jika sudah terjadinya infeksi maka bisa diberikan antibiotik, yaitu erythromycin dengan dosis tablet 250 mg 4 kali 1. Kemudian kita berikan NaCl 0,9% infus pro injeksi. Kemudian kita lihat jika dia belum infartu dengan usia kehamilan masih sudah di atas 34 minggu, maka segera induksi dengan oksitosin. Nah, jika dia sudah 24-33 minggu dan dijumpai adanya komplikasi, maka lahirkan segera dengan memberikan obat pematangan paru, yaitu dexamethasone dengan dosis 6 mg ampul pro injeksi. Nah, jika usia kehamilannya sudah di atas 24 masih di bawah 24 minggu, maka lakukan terminasi kehamilan jika sudah urgent. Nah, kemudian jika dia usia kehamilannya itu di bawah 24 minggu, kemudian terjadinya korioamnionitis, maka segera berikan tata laksana untuk korioamnionitis. Nah, jadi ketuban pecah dini ini dia memiliki beberapa komplikasi yang sangat berbahaya. Yang pertama itu
bisa terjadinya persalinan prematur, kemudian bisa terjadinya infeksi pada maternal ataupun neonatal, infeksi yang terjadi pada ibu ataupun pada si bayi, kemudian bisa terjadinya hipoksia dan asfiksia, kemudian bisa terjadinya sindrom deformitas janin yang mana pertumbuhan janin itu akan terhambat. Nah, jadi hanya itu ya, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan pada mind map kali ini. Pada materi ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa untuk materi ketuban pecah untuk peristiwa ketuban pecah dini ini bisa dilakukan rujuk ke dokter SPOG. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.